Ini nggak bisa manjangin lane berarti. Karena kayak Alpha match up sama Baxianya di jungle ketemu. Kalau misalkan Alphanya di XP gak bisa manjangin lane karena dia hero teamfight kan? Iya, iya, iya. Iya tuh, Hazelnya kok Alpha jungle bertemu dengan hero nyaman dari Monsters yaitu Khalid. Wah, wah. Untuk landing jauh Pakito tetap akan unggul sih menurut gue. Karena dia lebih instan untuk clearnya. Tapi Monster pakai Khalid ya berarti bukan kalah jauh juga. Akan tetap bisa ngefollow. Cuman kalau cepet-cepetan datang harusnya cepetan Pakito. Oke, walaupun Khalid naik pasir ya. Iya tetap. Ya kecuali dia mau buka Raging Sandstorm dia buat jalan dah. Kayak kalau mau buka silakan dah. Wah, ada Raging Sandstorm, ada Bloom. Makanya nih. Ini bakal membuat apakah Land of Dawn bergetar di game yang kedua penentuan. Mampukah Pajajaran menyamakan keadaan dulu nih minimal atau Alter Ego X yang akan membawa dan menjadi mimpi buruk untuk siapapun yang bertemu dengannya dengan 3 waktu ke belakang ini. Aduh, match deg-degan sih ini Ul. Yang deg-degan grafis juga nih. Iya grafis juga lagi berharap-harap cemas. Bang grafis tolong ya. Iya bang, matanya agak melototin dikit bang, biar panik gitu kan. Ya langsung cut satu wave di bagian XP lane, langsung level 2 dan ini enak sih sebenarnya. Walaupun gue ngerasa Alpha itu bukan tipikal jungle yang bisa dirusuh. Tapi ya kalau datangnya berdua, bertiga, wah Baxianya datang kali ini. Makanya apalagi rotasi cepat juga, farmingnya udah selesai dengan adanya orange buff yang diamankan, memaksa satu buah contest retribution yang sudah mulai akan dilakukan, tapi WDD HP-nya udah gak terlalu banyak lagi dan ternyata Hazel masih bisa men-secure powerful buff walaupun WDD dipaksa untuk mundur, masih ingin lebih lagi. Bagaimana Moonset dikejar tapi Petrified Gaming dan First Blood diciptakan menjadi pertukaran yang tidak adil karena sang jungler dari Pajajaran kali ini harus ditumbangkan, menukar nyawanya dengan ada sang mid laner yaitu Rex Luna. Makanya damage dari teman-teman Alter Ego X di awal itu lebih fix, lebih sakit juga. Karena monsternya juga bawa Lethal Ignition. Kalau di compare sama Res, dia bawanya Quantum, ya dia untuk dari segi damage-nya nggak terlalu terlasa. Belum lagi tadi Rex Luna yang dia komit loh pakai Petrify untuk dapetin kill-nya, nggak dapet lagi Hazel. Cukup disayangkan ngebuang waktunya loh tadi. Iya, ini benar under pressure sih. Match under construction. Tapi lagi dibenerin Ul, apa gimana? iya lagi harus reset lagi kan, terus benerin lagi gimana mereka yang bermain secara biasanya ini nggak biasa gitu. Karena yang gue tahu Hazel ini nggak pernah takut atau nggak pernah bermasalah Ul, dengan hero assassin dia lawan apapun. Kalau memang dia nggak under pressure, mungkin link dia udah dipakai nggak sih? Makanya Alpha lebih secure juga, namun pergerakan sudah mulai terjadi. Hazelnya bakal dikejar, belum punya Spear of Alpha Natek dikejar. Tidak punya Epic Crossbow, WDD pun memilih untuk mundur dan Kids memimpin jalannya rotasi. Lagi-lagi Kids nih. Gerakan dari pattern jungle-nya Kids di game yang pertama tadi on point banget. Tabrak-tabrak jungle-nya juga berani banget. Dan sekarang kembali dimunculkan, ya objektifnya ditahan, turtle-nya nggak buru-buru. Dia cari level dulu, kelarin dulu biar nggak ada jungle-jungle yang dicuri, baru setup ke arah turtle. Yap, dan WDD sudah mulai hadir. Ada sedikit platingan juga dilakukan oleh RV World, dia sudah dibuka. Tapi platingan untuk RV ini juga langsung nge-boost goldnya loh. Lumayan ya. Itu setengah lebih loh. Makanya sendiri kan solo tadi ya. Iya, kayak pasif dari volley shotnya juga, tapi Kids yang ternyata memang dipaksa untuk mundur. Flicker, Pang lucu digunakan untuk bisa mundur saja. Rez yang mulai ditangkap dengan adanya Monsters di area river dipaksa membuka satu buah sprint. Ya, tadi Monster nangkep nggak pakai flicker loh. Sementara Paang lucu udah nggak ada flicker. Nextnya kalau ketemu lagi bisa jadi Raging Sandstorm di combo sama flicker. Dan ya darahnya Paang lucu kayaknya nggak kuat sih buat nahan combo skillnya soalnya lethal. Wah, ini banyak resource yang terbuang ya tadi. Ini setup harusnya bisa digunakan terlebih dahulu, tapi Rez coba untuk mencicil keberadaan dari Monster di area top lane. Udah regroup lagi dari Pajajaran, mereka yang akan langsung start ke arah turtle-nya. Ditabrak dengan Shield Unity, tapi terkena airborne effect. WDD gagal untuk bisa melakukan inisiasi, tapi lihat bagaimana Rez masuk dengan adanya satu power left dan juga Hazel-nya hilang. Kids mendapatkan double kill dan Rez-nya pun dihilangkan, tersisa 2 pemain saja. Aduh, lagi-lagi keuntungan di tangan Alter Ego X. 1000 gold. Bukan gold yang berbahaya memang, tapi kalau di awal banget itu dampaknya kerasa. Apalagi ini scaling, mid lane-nya scaling hero, gold lane-nya scaling hero. Dari segi emblem, 3 emblem assassin. Ya mungkin ke arah mid lane-nya dulu, ada Trill nih di talent pertamanya untuk Paang lucu. Untuk mungkin dari awal biar punya damage ya, dia biar bisa ngasih damage dari awal. Sementara kalau Kadita ya pasti full penetration sih, dia full penetration dan di talent keduanya ada pull yourself together untuk maksimalin Petrify-nya. Yap, ya mau inisiasi bisa, buat defensif juga bisa ya, Petrify yang bisa di spam. Tapi ini dia Flower of Hope yang diberikan kepada RV.
akan mengembangkan kembali dari harapan-harapan untuk Alter Ego X membawa Pajajaran tidak lolos. Ih, takut ya. Dia secara tidak langsung bawa jalan gak lolos dan ngasih grafis lolos tuh. Makanya, tapi Natex yang bakal cepat dikejar juga. Volley shot sudah mulai dibuka, tapi Natex masih bisa mundur dengan adanya motivation roar yang dibuka oleh WDD. Namun Rexol dengan Ocean Out, Rovef ternyata dipaksa dibuka juga untuk menyelamatkan diri. Tapi lihat, satu bom minion Fury connect kepada 4 orang sekaligus. Tapi sayangnya follow up damage-nya tidak ada. Hanya Rexol saja yang hilang dan dia pun memang terlalu dedam. Adanya outer turret tapi di sisi lain Monsters terkena pick off dengan adanya Hazel X-Rays. Wah ini mantap sih, atas jadi jalan ya untuk Pajajaran. Gerakannya akhirnya muncul dan ada satu impact banget tadi dari minion Fury-nya. Dapat banget tadi untuk nabrak ke arah 4. Ya memang sih yang tumbang 1 tapi itu udah lumayan banget tuh. Dengan kondisi yang lagi under kan untuk Pajajaran. Turretnya dipaksa dan coba di-trade nampaknya. Yep, dan gagal. Karena ada WDD dan juga Pak Amru yang sudah siap untuk membersihkan meski wave-nya juga. Dan ini tidak adil, sehingga Pajajaran ya unggul. Iya, karena Resi dapetin satu turret kan di bagian top lane. Ini jelas lah, Pakito itu power hero memang. Karena tadi sampai di-ban sama Alter Ego kan. Ya nggak mungkin lah kalau nggak sekuat itu memang sampai di-ban. Yap, Retribution. Ternyata keluar dari Kids-nya untuk bisa men-secure ke arah Little Wonder. Dengan adanya satu buah double jab, Kids kali ini bakal coba untuk dicicil saja kembali. WDD di Spare Storm sudah mulai dibuka juga. Namun Kids masih terlalu strong untuk bisa dikembangkan secara instan. Wah udah ditarik turtle-nya, bisa di set up lagi. Bahkan monsternya juga udah mulai join. Dan hati-hati monster nggak ada flicker loh. Raging Storm belum tentu kena atau belum fix kena. Yap, Astral Echo sudah mereveal 3 pemain dari Alter Ego X Gold yang sekarang sudah mulai dipegang oleh Pajajaran. Lane atasnya nampaknya dibiarkan begitu saja oleh Alter Ego, sedangkan mereka lebih fokus untuk setup ke arah turret. Tabrak lagi dan monsternya, aduh pok dulu, drop wave-nya keluar bahkan dan WDD menjadi korban pertama. Yap, Natex masih punya sprint untuk bisa melarikan diri, namun Hazel kali ini ternyata Spear of Alpha-nya nggak connect. Masih mencoba untuk dikejar kembali, Raging Sandstorm ternyata mengajak area rumputan, tapi tidak ada siapapun di sana. 2 pemain dari Pajajaran berhasil dihilangkan dan Res tersisa sendirian. Res yang ketahuan dengan adanya SOW dan juga Sprout yang membuat Res kali ini harus terhantam dengan adanya bola-bola panas. Wah ini dikasih Arvi kan, jadinya sakit banget dan lagi-lagi Pang lucu. 1 hit lagi Pang juga kembali down. Pajajaran dalam masalah yang cukup serius. Tiba-tiba Golsingnya ke 2000 dan Natex hampir saja bisa ditumbangkan, tapi yes, dengan adanya satu pergerakan monster flicker, Natexnya pun harus menghilang. Ini 1-4 loh, ini Hazel. Ini hari apa? Hari Rabu. Besok sekolah pasti kan. Ini tuh mungkin kepikiran PR kayaknya nih. Hazel kenapa nih Hazel? Wah Hazel ini lagi, ini mungkin ya pemain muda. Jam terbang juga kan sangat jadi pengaruh ya, apalagi kan dia masuk ke Pajajaran di pertengahan season. Iya sih, wah ini masih kalau chance winning condition ya mungkin dari Pajajaran. Yang pasti satu lane ini harus menang dulu sih. Yep. Pakitonya harus menang jalan. Ya ini buat teman-teman jangan komen aja ya, kalian bisa ikutan. Adu skill kalian di MDL. Karena ada MICC yang bisa terbuka untuk umum. Dapetin 2 slot MDL, dapetin juga 210 juta nih prize poolnya. Plus bisa nonton final M5 di Philippines. Itu dia loh, kapan lagi jalan-jalan ke Filipina? Cakep. Bukan pantun. Oh iya, dimarahin. Mau nangis. Bukan pantun, Iya dimarahin. Oke, untuk menit ke-8 killnya udah beda, kelihatan udah drastis dan wah dijepit tampaknya. Yes, tapi lihat Red Rover Panglu juga bisa kembali oleh Minion Fury Connect menuju ke arah 2 orang, tapi sayangnya tidak ada pop damage yang cukup dan sehingga WDD harus benar-benar belajar lagi. Kali ini 2 pemain dari Pajajaran yang hilang membuat dari Alter Ego X semakin mudah untuk bisa mengeksplor jungle yang dimiliki. Ini tim fight sih memang yang difokusin sama Alter Ego. Bahkan landing jauhnya agak sedikit kalah, memang Monster nggak terlalu fokus juga untuk manajemen. Karena memang tim fight besarnya ini dimenangin sama Alter Ego X. Mereka pakai support hero kan. Mereka pakai healer dari Florin yang itu bikin bener-bener sustain banget. Tim fight jangka panjang bukan masalah. Dan di bagian bottom lane hampir aja Natexnya tadi ketahuan dan bisa dijebak lagi dia. Dan wah ini bahkan hanya ada satu outer turret aja ya ngancir di arah atas. 4.000 gold yang bisa dia ambil sama Alter Ego X. Setup menuju ke arah Lord juga tanpa adanya kontes sama sekali. Pajajaran mereka kehilangan arah. Tuker sama turret enggak dapat juga. Gue pikir tuker sama inner tadi lumayan lah. Cuman ya balik lagi ya untuk Pajajaran sendiri mereka nggak boleh sampai ada di tempo Alter Ego. Iya, ini masih menunggu untuk bisa melakukan surprise ya.
Apalagi surprise happy birthday ini buat ulang tahun Mobile Legends yang ke-7. Selamat ulang tahun. Nih, tanggal 7 Oktober itu ada anniversary Mobile Legends yang ke-7. Kalian bisa ikutin kegiatan, merayakan bareng, banyak hadiah juga di sana. Dan free di tanggal 6, 7, 8 Oktober itu ada di Mall Taman Anggrek. Nah, nanti ketemu aku di sana. Waduh, kapan lagi gitu kan ngerayain ulang tahun sambil ketemu Aul. Iya dong, Iya, cakep. bukan marah. Oke, marah terus. Gak marah, gak marah. Aku udah takut. Ini yang marah, Lordnya belum bisa marah, Ul. Yang Belum ken- bisa ngecap. Yang kena mental bukan Hazel doang, Awal juga kena nih kayaknya nih sama Lim. Tapi Arfi udah punya GDS. Yes, ya. Critical damage, critical chance Bruno nih. Yang penting tuh critical chance-nya. Karena ketika mainin 2 bola, ya, mungkin kalian ngerti lah maksud gue 2 bola ya. 2 double volleyball stacknya. Itu ngaruh ke crit chance. Kadang keluar, kadang enggak soalnya untuk damage kritikalnya. Siap, inner turret hancur. Yang dimana menyisakan aja satu inner turret di top lane yang sesaat lagi juga akan bisa dimiliki oleh Monsters-nya. Monsters jadi Monsters untuk Pajajaran. Brandingnya sih udah kepegang banget. Tapi secara garis besar Pajajaran masih bisa defense. Belum ada best turret yang hilang juga dari segi item. Yap. Bentar ya deh lo recall tapi di rumput ngapain? Ya kan dia tahu di shoot kamera. Oh. Mereka tahu di shoot kamera. Player-player tuh tahu. Sadar kamera ya? Iya tahu kalau lagi. Rexona jangan diajakin ya, habis ini pulangnya suruh sendiri aja. Beda warnanya. Ini status yang merah dia. Iya. Beda warna dia katanya ya. Jadi pulang sendiri. Tapi dari segi item balik lagi ya ke mungkin dari Bruno tadi yang udah gue bahas Great Dragon Spear-nya ini untuk maksimalin crit chance-nya. Jadi pas double volleyball itu benar-benar efektif dan keluar damage crit-nya. Untuk Irital baru jadi Haskell bahkan bersekeri belum jadi. Wah ini berat banget sih, apalagi ya follow up damage yang bisa dimiliki untuk bisa melakukan adanya inisiasi juga dari WDD ya ada di Natex dan itu nggak cukup, apalagi dalam keadaan under. WDD bakal coba dikejar, satu hit terakhir lagi dan killing spree diamankan oleh Arfi. Rexlonanya masuk dengan Ocean On tapi itu hanya teori ancaman aja karena ada satu buah raw wave yang dibuka untuk bisa melakukan defensif, tapi lihat bagaimana Petrify Gaming membuat dari Rest kali ini harus rest in peace untuk sesaat. Tumbang sudah race-nya menyisakan 3 member untuk defense. Masih ada panglucu high ground defender terkuat. Waduh, Besta Red akan segera dihancurkan. 3 pemain Pajajaran yang tersisa, tapi Alter Ego X memilih untuk bersabar. Mereka akan kembali set up ulang. Di reset lagi, ditarik lagi. Kali ini gamenya lebih lama lagi, tahan lagi temponya. Alter Ego X, mereka pegang kendali hampir 8.000 gold loh yang diunggulin. Ini kerasa banget. Dan bukan hanya goldnya ya, mungkin dari Alter Ego X juga nih mereka pegang map control. Ya, Yang wow. buat menang, wah. Monsters bakal coba dikejar. Tapi Sadar, tapi itu ada orang. masalah dia licik, dia naik pasir, gimana coba? Kurang ya? I can show you. Maaf dah. Tapi untuk Lordnya free untuk Alter Ego X, goldnya udah 9.000 nih. Dan wah Kids sudah sembarangan banget jalannya. Iya, dan berani lah. Gimana? Unggul segala-galanya sih dia. Tapi kalau level Hazel masih tetap ngejar ya. Tetap. Farmingnya memang tetap dapat sih. Tapi gimana? Makanya Coba. KDA-nya juga 4 kali tumbang. Impact-nya kurang banget. Udah jadi Necklace of Duren lagi Dev Coach. Nah ini untuk menetralisir lagi heal-heal yang digunakan oleh WDT. Rest-nya juga jadi nggak terlalu kencang dari spell farm-nya. Ini bisa jadi Lord yang bahaya banget sebenarnya untuk Pajajaran ul. Perbedaan gold yang terlalu besar mungkin aja bisa ditutup gamenya nih sama Alter Ego X. Yap. Wah, semakin mengerikan lagi. Grafis yang lagi full senyum sekarang. Aku tahu kalian dengar. Tapi untuk adanya Lord yang bakal coba dikawal, serangan Astral Sphere ternyata belum cukup untuk mencicil Rexlona. Charge in Lordnya. Natex yang ditargeting oleh Kid di depan sana. Base turret sudah hancur di arah tengah. Dan masih coba untuk mengawal kembali adanya satu base turret di arah top lane. Sering digunakan, Lordnya masih bisa di-defense terlebih dahulu. Masih cukup aman untungnya. 2 base turret hilang. Secara garis besar masih bisa defense lagi dari Pajajaran. Ya satu lane dipegang tadi langsung sama Hazel, jadi nggak ada 3 lane push. Hati-hati nih, walaupun memang kena defense, bisa bertahan. Cuman ya Alter Ego pun akan main sekitar sini nih. Dia nggak akan jauh-jauh, dia akan pressure, dia akan pegang semua map controlnya dan bikin jadi setengah lapangan. Ini masih 11.000 loh. Ini udah cukup buat makan nasi hemat juga. Tapi lihat bagaimana Minion Fury connect menuju kedua orang. Tapi sayangnya kembali tidak ada follow-up damage dan ternyata WDD yang harus menyerahkan nyawanya. Menjadi player pertama yang hilang untuk kali ini dari Pajajaran. Ada Astra, ada Recall juga yang sudah mulai dibuka. Fair Alpha sudah mulai dibuka juga tapi Astra mau diamankan. Menuju ke arah wipeout tersisa. Paang
sendirian saja, mampukah bertahan? No minion. Ada Rovef juga yang sudah mulai dibuka, tapi wave minionnya masih belum jalan. Tapi di bawah harusnya base turret pun akan dihancurkan. Iya, masih ada 1 minion range-nya. Untuk yang paling cepat adalah Widi di top lane-nya mulai masuk, base-nya mulai terekspos. Oh, ini dia wipeout tercipta dan